pentingnya makan ikan itu, padahal sudah ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten sering ikut acara ini, for ikan itu ya, for ikan sering. Contoh tidak usah jauh-jauh lah kepada keluarga saya, anak saya itu laki-laki semua. Nah, nomor 1 itu dan nomor 2 lah, nomor 2 ini lah yang perkembangannya cepat sekali karena senang makan ikan. Nah, nomor 1 ini dulu kecilnya juga senang ikan, tapi karena pernah, kalau orang Madura betolen, jadi apa namanya itu, peleten gitu, peleten, karena masuk itu ya durinya itu sehingga tidak mau. Nah, 7 tahun kemudian itu, termasuk anak saya yang nomor 3 ini senangnya tempe, kalau tidak ada tempe sudah nangis. Tapi ketika mondok terpaksa makan ikan, sekarang sudah ibunya aja kalah sudah. Neka nyata Neka. Allah Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini alhamdulillah di suasana yang begitu sejuk dan juga sangat mendukung, kita semua insya Allah masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti Monef Posyandu dalam rangka bulan timbang bulan Februari tahun 2021, dan mudah-mudahan sampai acara selesai nanti, sampai balita terakhir nanti yang dicek, semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar semuanya? Baik ya. Bapak Ibu, seperti yang saya ucapkan tadi, saya tidak banyak yang mungkin saya sampaikan selain rasa terima kasih atas partisipasinya, karena dari Posyandu inilah sebetulnya pintu pertama kesehatan. Dan balita-balita ini adalah pintu pertama pula menjaga kualitas sumber daya manusia yang baik, yang sehat, yang berkualitas sampai nanti besar dan menjadi penerus bangsa. Salah satunya adalah penimbangan, yaitu merupakan sebuah langkah awal dalam kegiatan utama program perbaikan gizi pada anak. Dan hal ini sebagai upaya kita semua, terutama masyarakat, dalam memantau pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Karena kekurangan gizi, terutama pada masa-masa balita, akan menyebabkan meningkatnya resiko stunting, meningkatnya resiko terganggunya pertumbuhan, sampai dengan naudzubillah min dzalik, meningkatnya resiko kematian. Dan pertumbuhan yang dimaksud di sini tuh banyak sekali sektornya, ada pertumbuhan fisik, pertumbuhan mental, dan juga pertumbuhan kecerdasan. Pertumbuhan fisik itu biasanya tidak bisa maksimal Ibu. Kalau misalnya istilahnya mobil, kalau bahan bakarnya tidak cukup kan tidak bisa sampai ke tujuan yang kita mau capai. Begitu pula dengan pertumbuhan setiap insan-insan, setiap adik-adik ini, kalau bahan bakarnya, makanannya, asupan gizinya tidak cukup, tentu saja tidak bisa maksimal itu dari secara fisik. Tidak bisa dilupakan juga bahwa tingkat mental dan juga kecerdasan, karena dalam pertumbuhan ada pertumbuhan otak juga. Nah, di otak kita itu yang mengatur segalanya, baik dari segi mental dan juga kecerdasan. Ini yang nantinya akan terus dibawa adik-adik ini sampai dengan dewasa. Dan hal yang paling mengerikan adalah jika terjadinya kerusakan akibat gizi buruk atau gizi kurang yang kronis. Nah, hal ini tidak bisa diperbaiki. Jadi kerusakan yang sudah ada ini tidak bisa diperbaiki. Nah, ini yang tidak bosan-bosan saya ingatkan. Maka dari itu jangan sampai ayah bunda kecolongan. Maka dari itu ada bulan timbang setiap Februari dan juga bulan Agustus. Harapannya ini bisa melayani, bisa memantau balita-balita supaya tidak sampai kecolongan. Dan juga Bapak Ibu tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Wabub bahwa di Kabupaten Probolinggo ini sekitar 16% ya Pak ya, lebih kurang angka stuntingnya. Memang tentu saja hal ini besar sekali harapan agar di tahun-tahun berikutnya dapat terus menurun, balita-balita bisa keluar dari garis stunting. Tetapi tentu saja memang hal ini tidak, jadi jangan mentang-mentang stuntingnya rodok tinggi, jangan kecil hati, karena memang masanya juga masa yang sulit. Saya nggak tahu ini sudah bukanya dari kapan, karena sepengetahuan saya ada posyandu yang memang buka, tetapi ada juga posyandu beberapa yang mungkin dalam situasi yang
di zona merah, tidak bisa buka, tidak bisa memberikan pelayanan. Dan selain itu, ketakutan dari masyarakat atau orang tua, apalagi yang masih punya balita, masih punya bayi baru lahir di zaman pandemi seperti ini, keluar mungkin belum tentu berani. Nah, tapi harapannya juga walaupun tinggi, jangan sampai lebih tinggi lagi. Nah, kembali lagi pada awalnya, partisipasi dari panjenengan semua untuk ngecek kesehatannya, untuk terus bisa memantau gizi kurang, gizi buruk, ibu hamil, itu bisa tetap menjadi fokus kita bersama. Ibu hamil dengan resiko tinggi. Nah, ini kalau boleh, mumpung banyak masyarakat yang ada di sini, dari seluruh lini, dari tenaga medis ada, dari kader-kader ada, tim penggerak PKK ada, masyarakat di sini juga ada. Saya harap apapun program yang ada di pemerintah, yang diberikan oleh pemerintah, kalau dari partisipasi masyarakatnya, kekompakan dari masyarakatnya itu tidak terbangun, nggih percuma. Jadi semua apa aja programnya, oh bagus nih, ketok-ketok aja. Ceritanya program pemerintah, wah bagus untuk menuruni angka stunting, untuk menuruni angka kematian ibu ataupun bayi. Biasanya program itu sudah tersusun rapi dan sudah luar biasa. Tapi tanpa pelaksanaan yang konkret, tanpa partisipasi yang konkret dari masyarakat, ini pasti tidak akan maksimal. Nah, yang saya maksud dan saya harapkan pula, Bapak Ibu sekalian, mentang-mentang bicaranya mengenai kesehatan, bukan berarti hanya tenaga medis yang boleh memperhatikan kesehatan. Justru panjenengan, baik saudara sendiri, di lingkar satu ini biasanya adalah keluarga. Baik suami memperhatikan istri ketika hamil, ataupun ayah bunda memperhatikan anak ketika masa pertumbuhan, tetapi juga ada unsur tetangga yang tidak boleh dilupakan. Dialah yang terbaik, dialah yang ku nanti sepanjang hidupku, untuk dampingi aku, mengarungi hidup, dalam suka duka kan setia bersama selamanya. Dialah yang berikan arti hidup yang telah ku cari selama ini. Ku yakin ku akan bahagia dengannya, kan ku jaga dirinya dengan sepenuh hati ini. Perasaan hati yang telah terjalin antara kita, semoga kan terjaga untuk selamanya. Dialah yang terbaik, dialah yang ku nanti sepanjang hidupku, untuk dampingi aku, mengarungi hidup, dalam suka duka